Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan membuat tugas video untuk memenuhi mata kuliah penyelesaian sengketa internasional yang diampu oleh Bapak Sintong Aryan Hutapea, SHMH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang ASEAN Way. Jadi, asal-usul ASEAN Way tidak dapat dipisahkan dari latar historis terbentuknya ASEAN itu sendiri. Nah, ASEAN ini didirikan pada 8 Agustus 1967 yang berada di Bangkok, di Thailand, yaitu oleh 5 negara pendiri, diantaranya Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan yang terakhir Thailand itu sendiri. Nah, pada masa itu kawasan Asia itu menghadapi konflik internal seperti perang saudara, pemberontakan ideologi, serta perubahan politik akibat dinamika perang dingin. Nah, di sisi lain ini hubungan antar negara tetangga juga penuh dengan ketegangan, baik dengan perbedaan ideologi, sengketa perbatasan, ataupun pengaruh kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan juga Uni Soviet pada saat itu. Nah, yang saling bersaing memperebutkan pengaruh di kawasan tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan negara-negara Asia Tenggara itu menyadari bahwa ketegangan dan juga konflik hanya akan menghambat pembangunan nasional masing-masing. Pada masa itu, negara-negara ini masih tergolong baru merdeka dan sedang berusaha memperkuat stabilitas ekonomi dan juga politik serta identitas nasional. Nah, karena itu kerjasama regional itu dipandang sebagai kebutuhan yang mendesak untuk mencegah intervensi asing, mengurangi konflik, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan. Dari pemikiran tersebutlah lahirlah Deklarasi Bangkok yang menandai berdirinya ASEAN di dalam deklarasi ini. Dan disepakati sejumlah prinsip dasar yang kemudian berkembang menjadi ASEAN Way. ASEAN Way ini suatu pendekatan khas ASEAN dalam menjalani kerjasama dan juga menyelesaikan masalah. ASEAN Way bukan hanya sekedar aturan, tetapi juga melainkan budaya politik dan diplomasi yang tumbuh dari pengalaman sejarah dan nilai nasional masyarakat Asia Tenggara. Prinsip-prinsip utama ASEAN Way diantaranya itu menghormati kedaulatan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Seperti negara anggota dianggap setara dan juga berhak menentukan kebijakan internalnya tanpa adanya tekanan dari negara lain. Dan yang kedua, mengutamakan dialog dan musyawarah, penyelesaian masalah itu dilakukan melalui pembicaraan, bukan dengan tekanan ataupun ancaman. Yang ketiga, mengedepankan konsensus keputusan bersama hanya diambil apabila seluruh anggota itu sepakat, sehingga semua pihak merasa aman dan juga dihargai. Yang terakhir itu menghindari penggunaan kekuatan militer dalam menyelesaikan konflik. Upaya penyelesaian dilakukan melalui perundingan, diplomasi, serta dengan pendekatan damai. Prinsip-prinsip inilah yang lahir dari keyakinan bahwa kestabilan kawasan hanya dapat dipertahankan apabila negara-negara anggotanya saling menghargai dan tidak memaksakan kehendak. Dengan kata lain, ASEAN Way mencerminkan karakter sosial dari budaya Asia Tenggara yang menjunjung tinggi kesopanan, harmoni, dan kehati-hatian dalam bertindak. Seiring waktu, ASEAN Way juga berkembang menjadi identitas khas yang membedakan ASEAN dengan organisasi regional lainnya. Dengan pendekatan inilah memungkinkan negara-negara anggota tetap bersatu meskipun memiliki beragam sistem politik, agama, budaya, dan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Meskipun beberapa kalangan mengkritik ASEAN Way karena dianggap lambat dalam menghadapi isu krisis, prinsip ini terjadi terbukti mampu menjaga stabilitas kawasan selama lebih dari setengah abad.
Dengan demikian, asal-usul ASEAN W ini berakar dari sejarah kawasan Asia Tenggara yang penuh konflik dan juga ketegangan. Serta kebutuhan untuk menciptakan suatu mekanisme kerja sama yang dapat memastikan perdamaian dan stabilitas. Prinsip ini menjadi pondasi penting dalam membangun hubungan antar negara di kawasan Asia Tenggara. Sekaligus menjadi ciri khas diplomasi regional yang menekankan dialog, konsensus, dan penghormatan kedaulatan demi tercapainya kesejahteraan bersama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agatha. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum ASEAN Way. Dasar hukum ASEAN Way berasal dari penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tahun 1967, yaitu dokumen pendirian ASEAN. Deklarasi ini memuat prinsip dasar hubungan antar negara di Asia Tenggara yang menekankan pentingnya menjaga stabilitas kawasan, negara, menghormati kedaulatan setiap negara, serta mengedepankan kerjasama dalam pembangunan. Melalui deklarasi inilah lahir prinsip bahwa hubungan antar negara anggota harus dilakukan dengan cara yang damai, saling menghormati, serta tanpa campur tangan terhadap urusan dalam negeri masing-masing. Sikap saling menghargai dan pendekatan yang bersifat persuasif inilah yang kemudian dikenal sebagai karakter awal dari ASEAN Way, yaitu mengutamakan dialog dan menghindari langkah yang bersifat konfrontatif. Nah, prinsip ASEAN Way itu kemudian memperoleh penguatan dalam Treaty of Amity dan Cooperation atau TEC yang ditandatangani pada tahun 1976 di Bali. Perjanjian ini memperjelas dan menegaskan kembali komitmen negara-negara ASEAN untuk menyelesaikan setiap perselisihan melalui cara-cara damai. TAC menegaskan bahwa hubungan antar negara ASEAN harus dilandasi penghormatan terhadap kedaulatan, tidak mencampuri urusan domestik negara lain, serta menolak penggunaan ancaman atau kekuatan militer. Perjanjian ini juga memperkenalkan mekanisme penyelesaian konflik melalui musyawarah dalam wadah yang disebut High Council, meskipun dalam praktiknya mekanisme ini jarang digunakan karena penyelesaian secara informal melalui diplomasi dianggap lebih sesuai dengan karakter ASEAN. Seiring perkembangan waktu dan meningkatnya peran ASEAN dalam hubungan internasional, prinsip-prinsip ASEAN Way kemudian dikodifikasi secara formal dalam Piagam ASEAN, ASEAN Charter pada tahun 2007. Piagam ini memberikan kedudukan hukum baru bagi ASEAN, menjadikannya organisasi regional yang memiliki kepribadian hukum dan struktur kelembagaan yang lebih jelas. Di dalam piagam tersebut, prinsip-prinsip ASEAN Way ditegaskan secara eksplisit sebagai dasar kerjasama antar anggota. Piagam ASEAN menyatakan bahwa keputusan dalam organisasi harus diambil melalui konsensus dan setiap negara anggota tetap memiliki hak penuh atas kedaulatannya tanpa adanya tekanan dari negara lain. Dengan demikian, karakter khas ASEAN berupa kehati-hatian, dialog, dan kompromi mendapatkan kekuatan hukum yang jelas sebagai norma formal dalam tata kelola organisasi. Selain ketiga dokumen utama tersebut, perkembangan ASEAN Way juga diperkuat melalui berbagai deklarasi dan kesepakatan tambahan seperti Zovan tahun 1971, Bali Concord 1 tahun 1976, Bali Concord 2 tahun 2003, dan Bali Concord 3 tahun 2011 yang terus menegaskan orientasi ASEAN terhadap perdamaian, stabilitas kawasan, serta kerjasama yang saling menguntungkan. Semua dokumen ini memperlihatkan bahwa ASEAN Way bukan hanya praktik diplomasi biasa, melainkan telah menjadi prinsip hukum dan norma kelembagaan yang diakui secara resmi oleh negara-negara anggota. Dengan demikian, dasar hukum ASEAN Way terbentuk secara bertahap
dan konsisten melalui Deklarasi Bangkok 1967 yang melahirkan semangat awal, diperkuat melalui Perjanjian Tak 1970. Selain ketiga dokumen utama tersebut, perkembangan ASEAN-WE juga diperkuat melalui berbagai deklarasi dan kesepakatan tambahan seperti Zovan tahun 1971, Bali Concord 1 tahun 1976, Bali Concord 2 tahun 2003, dan Bali Concord 3 tahun 2011 yang terus menegaskan orientasi ASEAN terhadap perdamaian, stabilitas kawasan, serta kerjasama yang saling menguntungkan. Semua dokumen ini memperlihatkan bahwa ASEAN-WE bukan hanya praktik diplomasi biasa, melainkan telah menjadi prinsip hukum dan norma kelembagaan yang diakui secara resmi oleh negara-negara anggota. Dengan demikian, dasar hukum ASEAN-WE terbentuk secara bertahap dan konsisten melalui Deklarasi Bangkok 1967 yang melahirkan semangat awal, diperkuat melalui Perjanjian Tak 1976 yang memberikan aturan formal penyelesaian konflik damai dan dikukuhkan secara konstitusional melalui Piagam ASEAN 2007 yang menjadikan prinsip resmi dalam sistem kerjasama ASEAN. Prinsip-prinsip inilah yang terus menjadi landasan bagi ASEAN dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan di kawasan Asia Tenggara hingga saat ini. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Neza. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan ASEAN-WE. Kelebihan dari ASEAN-WE yang pertama yaitu kemampuannya menjaga stabilitas kawasan dengan menghindari pendekatan konfrontatif dan lebih mengedepankan dialog serta musyawarah. Negara-negara ASEAN dapat merendam potensi konflik yang mungkin muncul akibat perbedaan ideologi, sistem politik, maupun sengketa perbatasan. Pendekatan damai ini terbukti efektif dalam menciptakan kondisi kawasan ASEAN Tenggara yang relatif aman dan stabil, terutama jika dibandingkan dengan kawasan lain yang sering dilanda konflik terbuka. 2. Meningkatnya rasa saling percaya antar negara anggota karena setiap keputusan dalam ASEAN dibuat secara konsensus, tidak ada negara yang merasa ditinggalkan atau didominasi oleh negara lain. Dengan adanya rasa saling percaya ini, hubungan antar negara anggota menjadi lebih harmonis dan minim kecurigaan. 3. ASEAN-WE menghormati kedaulatan setiap negara anggota. Tidak ada negara yang diperbolehkan mencampuri urusan politik internal negara lain. Prinsip ini sangat sesuai dengan karakter negara-negara Asia Tenggara yang menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan independensi politik. Melalui prinsip ini, negara kecil terlindungi dari tekanan negara yang lebih kuat, sehingga tercipta keseimbangan dalam hubungan regional. 4. Membantu membangun solidaritas dan rasa kekeluargaan. Proses konsultasi yang berlangsung secara berkala melalui berbagai pertemuan tingkat menteri, kepala negara, hingga forum informal, secara perlahan membentuk hubungan pribadi yang kuat antar pemimpin dan diplomat. Relasi personal ini menjadi kerjasama ASEAN tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga secara emosional. 5. Fleksibilitas ASEAN-WE dalam menghadapi perbedaan sistem politik dan ekonomi. ASEAN-WE tidak menuntut adanya penyamaan atau standarisasi sistem politik dan ekonomi. Tidak ada kewajiban bagi negara anggota untuk mengubah struktur pemerintahan atau mengikuti model ekonomi tertentu agar dapat bekerja sama di dalam organisasi. Sebaliknya, setiap negara diberi ruang untuk menjalankan kebijakannya sesuai dengan kondisi nasional, nilai budaya, dan prioritas domestiknya. Pendekatan yang fleksibel ini membuat kerjasama di ASEAN dapat berlangsung tanpa adanya tekanan dan atau rasa superioritas dari satu negara terhadap negara lain. Tidak ada pihak yang merasa dipaksa mengikuti aturan yang dianggap tidak sesuai dengan karakter negaranya. ASEAN-WE justru memfasilitas kerjasama melalui dialog, kesetaraan, dan saling menghormati pihak politik masing-masing negara anggota. Fleksibilitas inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor mengapa ASEAN mampu mempertahankan kohesi internal
meskipun memiliki tingkat keberagaman yang sangat tinggi, baik dalam ideologi, bentuk negara, maupun tingkat pembangunan ekonomi. Kelemahan ASEAN Way, namun di balik kelebihannya, ASEAN Way juga memiliki kelemahan yang sering menjadi objek kritik, baik dari pengamat internasional maupun masyarakat sipil, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan yang lambat, karena ASEAN menggunakan prinsip konsensus, setiap keputusan harus disetujui oleh semua anggota. Jika ada satu negara saja yang tidak setuju, keputusan tidak dapat dijalankan. Hal ini menyebabkan banyaknya isu penting, terutama yang bersifat strategis atau kontroversial, tertunda atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali. 2. Kurangnya efektivitas ASEAN dalam menghadapi pelanggaran HAM dan krisis politik. Hal ini terlihat jelas pada krisis Myanmar, baik pada peristiwa Rohingya maupun kudeta militer pada tahun 2021. ASEAN dianggap terlalu lunak karena hanya mengeluarkan pernyataan tanpa langkah konkret untuk menekan pihak yang berkonflik. Prinsip non-interference membuat ASEAN tidak bisa atau tidak mau mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran HAM yang serius. 3. Selain itu, ASEAN Way dianggap lemah secara hukum karena tidak didukung oleh mekanisme sanksi yang mengikat. Jika ada negara anggota yang melanggar kesepakatan atau komitmen bersama, tidak ada hubungan yang dapat dikenakan. ASEAN hanya mengandalkan persuasi dan diplomasi, yang kadang tidak cukup kuat untuk mendorong perubahan kebijakan. 4. Pendekatan ASEAN Way juga sering dinilai cenderung simbolik. Artinya, lebih banyak menghasilkan pernyataan bersama, deklarasi, dan komitmen normatif tanpa tindak lanjut nyata di lapangan. Hal ini menyebabkan kebijakan ASEAN tampak bagus secara konsep, tetapi kurang terasa dampaknya bagi masyarakat di tingkat nasional. 5. Kritik terakhir adalah bahwa ASEAN Way terlalu mengutamakan stabilitas dibandingkan keadilan. Dalam banyak situasi, ASEAN memilih diam atau netral demi menjaga hubungan baik antar negara anggota. Meskipun hal tersebut berarti mengabaikan prinsip hak asasi manusia, demokrasi, atau keadilan politik, dengan kata lain, harmoni politik sering ditempatkan di atas perlindungan hak warga negara. Kemudian akan dijelaskan oleh Ajeng. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kasus Kamboja Thailand. Penjelasan yang sudah dijelaskan tadi menjadi dasar untuk memahami bagaimana konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja dapat dikelola tanpa menimbulkan perang. Jika kita lihat dinamika konflik Thailand dan Kamboja terkait wilayah sekitar Wil Preh Viher, terlihat bahwa konflik ini tidak hanya menyangkut perbedaan tafsir batas wilayah, tetapi juga berkaitan dengan identitas nasional, kehormatan negara, dan sensitivitas sejarah. Kondisi ini membuat kedua negara cenderung sulit untuk mengambil langkah kompromi secara langsung. Namun menariknya, konflik tersebut tidak berkembang menjadi perang besar karena terdapat satu faktor yang secara konsisten menahan eskalasinya, yaitu peran ASEAN sebagai wadah regional dengan karakteristik khas yang kita sebut ASEAN Way. ASEAN Way bukanlah mekanisme hukum yang kaku dan bukan pula sistem penegakan sanksi yang tegas seperti di Uni Eropa. ASEAN Way lebih mirip budaya politik bersama yang dibangun atas dasar kebiasaan dan nilai-nilai bersama negara Asia Tenggara. Dalam kasus seketat Thailand-Kamboja, ASEAN tidak langsung menunjuk siapa yang benar atau salah. ASEAN memilih mendorong dialog, menyediakan ruang komunikasi, menurunkan tensi diplomatik, dan membangun suasana agar pembicara dapat bertanggung tanpa tekanan atau rasa kehilangan harga diri. Ketika bentrokan bersenjata pecah di tahun 2011, ASEAN melalui Menteri Luar Negeri Indonesia Martin Natalegawa yang pada saat itu bertindak sebagai ketua ASEAN, melakukan diplomasi shuttle dengan mengunjungi Bangkok dan Phnom Penh secara bergantian. Diplomasi yang dilakukan tidak bersifat memaksa, tidak mengintervensi secara langsung, tetapi menekankan pada posisi ASEAN sebagai keluarga politik yang berkomitmen menjaga stabilitas kawasan. Ini sangat sejalan dengan karakter ASEAN Way yang menolak konfrontasi langsung,
menghindari provokasi, dan mengutamakan dialog jangka panjang. Selain itu, ASEAN mengupayakan pengiriman tim pengamat dari Indonesia untuk memonitor kondisi di perbatasan. Walaupun sempat mengalami perdebatan terkait teknis penempatan wilayah pengamatan, inisiatif ini tetap memiliki makna penting, yaitu ASEAN menunjukkan bahwa ia tidak sekedar menjadi penonton, melainkan menjadi fasilitator yang aktif. Dengan cara ini, ASEAN berhasil menciptakan ruang kompromi yang tidak memaksa kedua pihak merasa kalah, tetapi memberikan kesempatan bagi keduanya untuk memulihkan hubungan secara terhormat. Inilah esensi ASEAN Way, penyelesaian konflik melalui pendekatan diplomasi yang sensitif terhadap harga diri, hubungan jangka panjang, dan stabilitas kawasan. Setelah terjadinya peningkatan ketegangan, langkah pertama yang dilakukan adalah menciptakan penghentian tembak. Penghentian tembak ini tidak terjadi karena perintah tekanan militer atau sanksi internasional, tetapi melalui kesepakatan bersama yang difasilitasi ASEAN. Disinilah terlihat bagaimana ASEAN Way bekerja secara praktis. Ia membangun suasana yang memungkinkan kedua negara memutuskan sendiri, bukan dipaksa oleh pihak luar. Ketika situasi sudah lebih stabil, barulah dilakukan pengaturan teknis penempatan pasukan, penarikan senjata berat, dan penetapan titik-titik yang harus dijaga secara netral. Walaupun pada akhirnya persoalan batas wilayah tetap dibawa Thailand dan Kamboja ke Mahkamah Internasional atau ICJ, keputusan itu sendiri merupakan bentuk keberhasilan ASEAN Way. ASEAN tidak menggantikan lembaga penyelesaian hukum internasional, tetapi ia memastikan bahwa proses menuju ICJ berlangsung dalam suasana damai. ASEAN Way menjadi jembatan yang memungkinkan kedua negara memilih penyelesaian hukum tanpa rasa terancam. Dengan kata lain, ASEAN Way menjaga ruang diplomasi, sedangkan ICJ memberikan kejelasan hukum. Keputusan ICJ pada 2013 yang menegaskan bahwa wilayah sekitar Kuil Prihviher berada di bawah kedaulatan Kamboja diterima tanpa konflik baru karena suasana politik kedua pihak telah jauh lebih stabil. Tidak ada mobilisasi propaganda yang berlebihan. Tidak ada peningkatan ketegangan militer karena ASEAN telah membangun landasan dialog dan kepercayaan. Dampaknya tidak hanya terlihat dalam hubungan bilateral kedua negara, tetapi juga bagi stabilitas kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan. Proses ini menunjukkan bahwa ASEAN Way bukan hanya idealisme, tetapi mampu menjadi mekanisme hanya untuk mencegah perang dan meredakan konflik. Dari pembahasan seluruh rangkaian peristiwa, kita dapat memahami bahwa ASEAN Way memiliki karakter yang sangat khas dan berbeda dari mekanisme penyelesaian konflik di kawasan Barat. ASEAN Way tidak mengutamakan sanksi, tidak memaksa pihak bersengketa tunduk, tapi berusaha menjaga hubungan jangka panjang antar negara Asia Tenggara dengan mengutamakan musyawarah, dialog, dan penghormatan terhadap kedaulatan. Dalam sengketa Thailand-Kamboja, pendekatan ini yang mencegah konflik berkembang menjadi peperangan terbuka. ASEAN bertindak bukan sebagai hakim, melainkan sebagai penjaga keseimbangan agar solusi dapat lahir dari kedua pihak sendiri. Keberhasilan ASEAN Way dalam mencegah eskalasi konflik memberi pelajaran penting bahwa stabilitas kawasan tidak selalu harus dibangun melalui kekuatan militer atau intervensi paksa, tetapi dapat dijaga melalui komunikasi dan kepercayaan. Walaupun ASEAN Way sering dianggap lambat atau tidak tegas, ia terbukti efektif dalam konteks budaya dan karakter politik Asia Tenggara yang sangat sensitif terhadap kehormatan, hubungan personal, dan rasa saling menghormati. Kedepan, ASEAN Way akan tetap relevan, terutama dalam menghadapi potensi konflik di Laut Cina Selatan dan situasi politik internal negara anggota. Tantangannya adalah bagaimana ASEAN dapat menjadi keseimbangan antara prinsip tidak mencampuri urusan domestik dan kebutuhan untuk menjadi stabilitas regional.
Kasus Thailand Kamboja menunjukkan bahwa ASEAN Way bukan hanya simbol, tetapi fondasi diplomasi kawasan yang mampu menyelamatkan perdamaian. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alia. Oke, baik. Dari penjelasan teman-teman saya tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa ASEAN Way pada dasarnya merupakan identitas diplomasi dan budaya politik yang tumbuh dari pengalaman sejarah kawasan Asia Tenggara yang pernah berada dalam kondisi penuh konflik, ketegangan ideologis, dan ancaman intervensi kekuatan besar. Prinsip-prinsip yang lahir dari Deklarasi Bangkok 1967 diperkuat melalui Treaty of Amity and Cooperation 1976 dan dikukuhkan dalam Piagam ASEAN 2007, menjadikan ASEAN Way bukan hanya sekedar kesepakatan informal, melainkan sebuah norma yang memiliki dasar hukum serta diterapkan dalam praktik hubungan antar pemerintah. Prinsip seperti penghormatan terhadap kedaulatan, tidak mencampuri urusan domestik negara lain, musyawarah, konsensus, dan penyelesaian konflik secara damai menjadi fondasi yang menjaga karakter hubungan antar negara di Asia Tenggara. Keberhasilan utama ASEAN Way dapat dilihat dari stabilitas kawasan Asia Tenggara yang relatif terjaga selama lebih dari 5 dekade. Melalui pendekatan dialog, konsultasi, dan kompromi, ASEAN mampu membangun rasa saling percaya di antara negara anggotanya sehingga menciptakan lingkungan kerja sama yang harmonis. Nilai kesetaraan antar negara tanpa memandang besar atau kecilnya kapasitas politik dan ekonomi suatu negara. Memperkuat solidaritas dan kebersamaan di dalam ASEAN. Selain itu, fleksibilitas yang diberikan oleh ASEAN Way memungkinkan setiap negara anggota tetap mempertahankan karakter, sistem pemerintahan, dan strategi pembangunan nasional tanpa adanya tekanan untuk menyeragamkan visi politik maupun ekonomi. Hal ini menjadikan ASEAN mampu bertahan sebagai organisasi regional yang stabil meskipun memiliki keragaman yang sangat luas. Namun demikian, ASEAN Way juga mengandung keterbatasan yang tidak dapat diabaikan. Prinsip konsensus yang menjadi kekuatan dalam membangun rasa percaya justru sering menjadi hambatan karena membuat proses pengambilan keputusan berlangsung sangat lambat. Dalam situasi yang menuntut respon cepat seperti pelanggaran hak asasi manusia, kudeta militer, atau konflik kemanusiaan, ASEAN kerap dianggap gagal mengambil posisi tegas. Ketidakadaan mekanisme, sanksi, dan instrumen hukum yang mengikat membuat banyak kesepakatan ASEAN bersifat deklaratif tanpa tindak lanjut yang jelas. Lebih jauh, ASEAN Way yang sering dikritik karena terlalu memprioritaskan stabilitas politik dibandingkan keadilan dan perlindungan hak warga negara. Studi sengketa Thailand dan Kamboja menunjukkan bahwa ASEAN Way mampu meredam eskalasi konflik melalui jalur diplomasi dan fasilitas dialog. ASEAN bukan bertindak sebagai hakim, melainkan sebagai penjaga ruang komunikasi yang memungkinkan solusi berkembang secara bertahap dan tanpa menyinggung kehormatan masing-masing pihak. Pendekatan ini terbukti efektif mencegah perang terbuka meskipun pada akhirnya penyelesaian hukum diserahkan kepada Mahkamah Internasional. Dengan demikian, ASEAN Way bukanlah sistem penyelesaian konflik yang langsung memberi putusan, melainkan kerangka yang menciptakan kondisi politik yang damai untuk memungkinkan penyelesaian tersebut terjadi. Secara keseluruhan, ASEAN Way tetap menjadi pilar utama yang menopang hubungan regional Asia Tenggara. Ke depan, tantangan terbesar ASEAN adalah bagaimana mempertahankan semangat harmoni dan konsensus tanpa mengorbankan ketegasan dan keadilan. ASEAN perlu menyeimbangkan prinsip non-interference dengan tanggung jawab kolektif dalam menjaga stabilitas kemanusiaan dan nilai-nilai demokrasi di kawasan.
Dengan adaptasi yang tepat, ASEAN Way akan tetap relevan sebagai pedoman diplomasi regional yang tidak hanya mampu mencegah konflik, tetapi juga mampu menjawab dinamika global yang semakin kompleks. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.